Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Flora Veronica Kalumata dengan NIM 2214201056. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 Keperawatan semester 2, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah komputer dasar dengan dosen pengampu Hosea Gian Kaunang STMKOM. Sejarah komputer. Sejarah perkembangan komputer dari awal hingga sekarang setidaknya telah melalui 5 generasi yang membuat teknologi komputer semakin maju. Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi atau TIK saat ini tidak lepas dari penemuan komputer yang membuat perubahan besar dalam peradaban manusia. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Jenis-jenis komputer dari masa ke masa. Yang pertama, PC atau personal komputer. Personal komputer merupakan sebuah komputer yang penggunaannya secara pribadi. Komputer jenis ini biasanya ada di rumah. Yang kedua, komputer server. Merupakan jenis yang orang rancang secara khusus agar bisa memberikan layanan pada perangkat lain lewat jaringan internet. Yang ketiga, komputer desktop. Komputer desktop merupakan perangkat komputer yang dirancang khusus untuk kebutuhan rumah dan kantor saja. Yang keempat, komputer laptop. Laptop merupakan evolusi dari jenis komputer desktop, di mana semua ukurannya menjadi lebih kecil mulai dari keyboard, CPU, dan juga monitornya. Yang kelima, jenis komputer hybrid. Yang keenam, superkomputer. Superkomputer merupakan jenis perangkat komputer yang berdasarkan ukuran dan kapasitasnya yang sangat besar. Generasi teknologi komputer. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry, dibuat pada tahun 1937. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar, selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Jenis dan fungsi hardware dan software komputer. Hardware menjadi salah satu perangkat ataupun piranti keras yang terdapat pada komputer ataupun smartphone dan perangkat elektronik lainnya. Dari sifat hardware ini masih bisa dilihat secara kasat mata ataupun secara langsung, sehingga bisa disimpulkan bahwa pengertian hardware adalah sebagai komponen komputer yang bisa dilihat secara nyata. Jenis hardware berdasarkan fungsinya dibagi menjadi beberapa item, mulai dari perangkat masukan atau disebut input device, perangkat pemersesan atau proses device, perangkat keluar atau output device, perangkat penyimpanan, dan perangkat tambahan atau periferal. Hardware berfungsi sebagai penerima input. Kemudian dari fungsi input ini nantinya akan menjadi sebuah proses pengolahan informasi yang bisa berwujud data ataupun informasi. Yang kedua, software. Perangkat lunak ataupun software menjadi satu komponen penting di sistem komputer ataupun smartphone. Software sendiri menjadi sebuah perangkat lunak yang berwujud program ataupun aplikasi yang mampu menjalankan semua perintah sesuai dengan fungsi masing-masing. Jenis-jenis software yaitu sistem operasi, program aplikasi, program bantu, dan program perusak. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer.
Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Tipe atau jenis penyimpanan pada komputer. Yang pertama, penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder, yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Yang kedua, penyimpanan optikal. Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Yang ketiga, penyimpanan awam. Penyimpanan awam merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Penjelasan terkait operating system pada komputer. Pengertian sistem operasi komputer adalah pengelolaan yang menyediakan sebagai layanan ke pengguna komputer. Supaya ada satu paham antara keinginan manusia terhadap komputer, lalu komputer bisa menjalankan tugasnya, maka di sini tugas sistem komputer. Fitur utama apa yang selalu ada di setiap sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer menyediakan suatu pustaka dari fungsi-fungsi standar, di mana aplikasi lain dapat memanggil fungsi-fungsi itu, sehingga dalam setiap pembuatan program baru tidak perlu membuat fungsi-fungsi tersebut dari awal. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata yang bisa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang bisa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Fungsi Microsoft Word secara umum, Microsoft Word digunakan untuk membuat, mengedit, dan menyimpan dokumen. Tapi ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan Microsoft Word, bukan cuma sekedar menulis laporan, cerita, atau lainnya. Menurut saya, fungsi-fungsi di atas sangat penting dan bahkan sangat membantu mahasiswa dengan segala tugas yang diberikan oleh dosen, terlebih untuk membuat seperti dokumen, laporan, dan sebagainya. Kita dipermudahkan dengan menggunakan fitur tools dan Microsoft Word ini. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak di Jalan Walter Menginsidi 6 nomor 129 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 7 fakultas, salah satunya Fakultas Keperawatan yang memiliki 2 program studi, yaitu program studi profesi nurse dan program studi ilmu keperawatan. Fakultas Keperawatan memiliki laboratorium serta alat dan bahan untuk mahasiswa melakukan praktek keperawatan. Fakultas Keperawatan memiliki dosen dan tenaga kerja yang berlatar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Selain itu, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki program internship ke Jepang selama 1 tahun khusus bagi mahasiswa keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.